Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat-sehat semua ya. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Hari ini kita akan membahas perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Mari kita lanjutkan perkalian bentuk aljabar. Yang pertama adalah perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Jadi misalnya ada suatu konstanta K dikalikan dengan bentuk aljabar A dikalikan X gitu. Ini akan menjadi K dikali A kali X. Nah, ini yang pertama. Terus ada lagi, kalau ada suatu konstanta K dikalikan dengan aljabar AX ditambah B, misalnya begini ya. Nah, cara mengalikannya bagaimana? Ini kita masukkan ke dalam satu-satu. Jadi K ini dikalikan ke sini dulu, kemudian dikalikan ke sini. Yang pertama yang ini ya, berarti menjadi K dikalikan AX, terus ditambah yang kedua ini K dikalikan B. Nah, seperti itu ya. Sekarang mari kita langsung ke contoh. Kita langsung saja ke contoh agar lebih paham. Jadi seandainya ada suatu konstanta, masih ingat kan apa itu konstanta? Konstanta adalah yang tidak punya pasangan X atau Y. Jadi ini 3 saja. Ini dinamakan konstanta. Diingat-ingat lagi ya. Ada suatu konstanta 3 dikalikan dengan aljabar 2X ditambah 1 misalnya. Nah, berarti caranya adalah kita kalikan dulu 3 dengan 2X. Nah, 3 dikali 2X adalah 6X. Kemudian 3 dikalikan 1 berarti 3. Nah, jadi seperti ini cara mengalihkan konstanta dengan bentuk aljabar. Mari kita lanjutkan. Kalau ada negatifnya bagaimana? Sekarang kita preteli satu persatu. Sama saja caranya ya. Ini negatif 2 ini dikalikan dengan 4X dulu. Sama dengan negatif 2 dikalikan 4X berarti negatif 8X. Kemudian yang kedua ini negatif 2 dikalikan 5. Berarti negatif kali positif negatif. Berarti menjadi negatif 10. Nah, sudah. Seperti itu saja. Mudah sekali kan? Sekarang kita lanjutkan perkalian antara dua bentuk aljabar. Jadi, jika ada dua bentuk aljabar, X tambah 2 dikalikan dengan X tambah 5, caranya adalah seperti air mancur. Jadi yang pertama X yang di depan ini kita kalikan dengan X dulu, yang pertama. Kemudian kita kalikan dengan 5, ini yang kedua. Nah, X dikalikan X adalah X kuadrat. Kemudian X ditambah 5 adalah 5X. Kemudian yang selanjutnya kita lanjutkan ke sini. 2 dikalikan X adalah 2X. Kemudian setelah itu kita kalikan 2 ini dengan 5, menjadi 2 kali 5 adalah 10. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini ada X kuadrat, terus ini ada 5X dan 2X, ini kan sama. Agar lebih sederhana berarti kita jadikan 1. Jadi X kuadrat ditambah 5X tambah 2X adalah 7X. Kemudian ini ditambah 10. Jadi seperti itu perkalian antara dua bentuk aljabar. Agar lebih jelas lagi, mari kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Sekarang kita lihat ini. 2X. Ya, kita ingat-ingat caranya. Yang pertama adalah 2X ini dikalikan dengan X. Yang pertama, 2X dikalikan dengan X. Saya jabarkan di sini ya. 2X dikalikan dengan X sama dengan, berarti menjadi gimana ini? X dikalikan X adalah X kuadrat. Berarti kalau 2X dikalikan X adalah 2X kuadrat. Nah, jadi ini 2X dikalikan X adalah 2X kuadrat. Nah, kemudian 2X ini dikalikan dengan 1. Dikalikan 1 ya tetap, berarti menjadi tetap 2X. Nah, sekarang kita lanjutkan ke negatif 3. Yang pertama, negatif 3 ini kita kalikan dengan X.
Negatif 3 dikalikan dengan X berarti adalah negatif 3X. Kemudian setelah dikalikan X, negatif 3 ini kita kalikan dengan 1, berarti tetap, yaitu tetap negatif 3. Nah, sekarang kita amati menjadi 2X ditambah 2X dikurangi 3X dikurangi 3. Manakah yang variabelnya sama? Ya, betul sekali. Yang variabelnya sama adalah 2X dan 3X. Karena dia variabelnya sama, mari kita sederhanakan. Karena ini 2X kuadrat sendirian, gak ada temennya, berarti tetap kita tulis 2X kuadrat. Kemudian ini yang sama, positif 2X dikurangi 3X. Punya 2, diambil 3, berarti kan berkurang 1. Berarti menjadi negatif 1. Negatif 1, karena variabelnya X berarti adalah negatif 1X. Atau bisa ditulis dengan negatif X ya, sama saja, berarti kita tulis negatif X. Negatif 3 ini nggak ada temennya, jadi langsung saja kita tulis negatif 3. Nah, jadi ini hasil perkaliannya gitu ya. Jadi kalau ada X atau negatif X berarti variabel berarti dia pasangan ini adalah sama saja dengan 1X. Kalau ada negatif X berarti sama dengan negatif 1X. Tapi 1 biasanya tidak perlu ditulis seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan pembagian bentuk aljabar. Misalnya kita punya 10xy dibagi 2x ya. Ini pembagian ya, ini per, sama saja dengan bentuk seperti ini, 10xy dibagi 2x. Tapi bisa ditulis begini, bisa ditulis begini. Nah, sekarang kita perhatikan. Ada dari ini 10xy dan 2x. Kira-kira ada unsur-unsur yang sama apa tidak? Ini sama-sama mengandung unsur X. Sama-sama mengandung unsur X. Jadi unsur yang sama ini bisa kita operasikan. Terus di sini ada angka 10 dan angka 2. Jadi langkah yang pertama adalah dari sini. Perhatikan yang ini ya. 10 dibagi 2 berapa? 10 bagi 2 adalah 5. Kita tulis 5. Terus di sini ada XY dan X. Ada XY dan X, ini kan mengandung unsur yang sama yaitu X. Di sini ada Y, di sini ada. Jadi gini, sekarang kita misalkan saja, misal ada 2 kali 5. Jadi gini, kita analogikan, misalnya ada 2 dikali 5 dibagi dengan 2 gitu ya. 2 kali 5 berapa? 10. 10 per 2 adalah 5. Nah, hasilnya adalah 5. Sekarang kalau kita lihat di sini sama-sama mengandung unsur 2. Nah, 2 dibagi 2 kan bisa. 2 dibagi 2 adalah 1. Terus 5-nya tetap ditulis 5. Berarti 1 kali 5 adalah 5. Nah, sama saja ini juga gitu. Ada XY dibagi X, berarti XY dibagi X. Karena X ini kan suatu bentuk perkalian. X dikalikan Y dibagi X. Nah, X dibagi X adalah 1. Nah, karena X dibagi X sudah 1, ini berarti kan sudah menjadi 1. Lah Y-nya berarti tetap 1 kali Y adalah Y. Nah, berarti di sini XY per X adalah Y. Berarti di sini 5Y. Seperti itu ya. Baik, agar semakin paham, mari kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Di sini yang berikutnya ada 6x kuadrat y dibagi 3y. Adakah unsur yang sama di sini? Ini ya, y-nya sama. Berarti kalau kita tulis dalam bentuk pecahan menjadi 6x kuadrat y per 3y. Nah, 6 dibagi 3 adalah 2. X kuadrat di sini nggak ada yang sama, berarti tetap kita tulis x kuadrat. Kemudian ini y dibagi y adalah 1 atau habis, sehingga 6x kuadrat y dibagi 3 y hasilnya adalah 2x kuadrat. Masih ingat ya, kalau
pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian, sehingga kalau kita mau mengecek hasil pembagian kita benar atau tidak, ya kita kembalikan saja, dikali ini dikalikan ini, 2x kuadrat dikalikan 3y, apakah hasilnya tetap 6x kuadrat y? Kalau hasilnya sama, kembali ke bentuk awal ini, berarti hasil pembagian kita benar. Jadi kita cek ya apakah pembagian kita benar. Ya sekarang langsung kita kalikan, 2x kuadrat dikali 3y sama dengan 2x kuadrat dikali 3y. 2 dikali 3 adalah 6. 6 terus ini unsur-unsurnya ada x kuadrat dan ada y. Sama hasilnya. Berarti hasil pembagian kita benar. Gitu ya. Mari kita lanjutkan perpangkatan bentuk aljabar. Apa itu perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang. Jadi misalnya kita punya x ditambah 1 kuadrat pangkat 2 atau kuadrat ya, berarti bagaimana? Kita jabarkan dulu. Kuadrat adalah perkalian yang berulang, berarti ini adalah x ditambah 1 dikalikan x ditambah 1. Nah, karena pangkatnya 2 berarti ininya 2 kali ya. Nah sekarang x tambah 1 dikalikan x tambah 1 sama seperti cara perkalian tadi. Ini x dikalikan x adalah x kuadrat, kemudian x dikalikan 1 tetap x ya, kemudian 1 dikalikan x adalah x, kemudian ini 1 dikalikan 1 adalah 1. Nah ini ada unsur yang sama, x dengan x, berarti kita sederhanakan, ini tetap x ditambah x 2x ditambah 1. Nah ini perpangkatan bentuk aljabar. Agar lebih jelas, mari kita lanjutkan ke contoh yang kedua. X dikurangi 2 pangkat 2. Kalau pangkatnya 2 berarti dia dikalikan sebanyak 2 kali, berarti menjadi x dikurangi 2 dikalikan x dikurangi 2. Cara pengoperasiannya sama seperti tadi, x dikalikan x adalah x kuadrat, kemudian x dikalikan negatif 2 adalah negatif 2x. Lalu kita lanjutkan, sekarang yang ini negatif 2 dikalikan x adalah negatif 2x. Setelah itu negatif 2 nya kita kalikan dengan ini negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 adalah positif 4. Nah, kita lihat di sini ada unsur yang sama-sama mengandung x. Kita sederhanakan. Berarti ini tetap menjadi x kuadrat. Lah, ini ada negatif 2x dikurangi 2x. Berarti negatif 4x. 4-nya tetap. Jadi begitu ya, anak-anak. Sekarang, kalau pangkatnya 3 bagaimana? Ya, berarti kalau pangkatnya 3 berarti dia dikalikan sebanyak 3 kali, berarti menjadi x ditambah 1 dikalikan x ditambah 1 dikalikan x ditambah 1. Nah, pengoperasiannya gimana? Kita ambil yang ini dulu, ini nanti terakhir ya. Nah, yang pertama x tambah 1 dikalikan x tambah 1. Caranya tadi sama seperti ini. Karena kita sudah punya x tambah 1 dikalikan x tambah 1, jadi kita tidak perlu mengoperasikan lagi, hasilnya adalah ini. Kita tulis di sini ya, x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Nah ini hasil dari x tambah 1 kali x tambah 1. Kemudian kita masih punya x tambah 1 yang di belakang. Nah, agar kita lebih mudah mengoperasikannya, karena ini ada 3 unsur, sedangkan di sini cuma 2 unsur, berarti kita balik saja. Yang 2 unsur ini kita taruh di depan, karena perkalian bersifat komutatif. Ingat ya, perkalian bersifat komutatif, berarti bisa dibolak-balik posisinya. Sekarang x tambah 1-nya kita taruh depan, terus dikalikan dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Caranya ya sama seperti tadi, yang seperti air mancur. Jadi yang pertama adalah x yang di depan ini dulu. X ini dikalikan dengan x kuadrat. Berarti kalau x dikalikan x kuadrat berarti x dikalikan x dikalikan x ya. Kan kuadrat kan sama dengan x kuadrat, itu kan sama saja dengan x kali x. Berarti ini juga x kuadrat itu menjadi ini.
Lah, X-nya ada 3, berarti adalah X pangkat 3. Nah, X dikalikan X kuadrat berarti X pangkat 3. Kemudian X-nya dikalikan dengan 2X, berarti menjadi 2X kuadrat. Kemudian X dikalikan 1, yang dikalikan 1 berarti tetap X. Sudah, sekarang X-nya sudah selesai dioperasikan. Sekarang kita pindah ke 1. 1 dikalikan dengan X kuadrat berarti tetap X kuadrat. Kemudian 1 dioperasikan dengan 2X berarti dia 2X. Kemudian 1 dikalikan dengan 1 adalah 1. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat dari sini, adakah unsur-unsur yang sama? X pangkat 3 nya sendirian, ya sudah kita tulis saja X pangkat 3. 2X kuadrat, yang ini ada X kuadrat. Nah, sama-sama kuadrat kan? Berarti kita sederhanakan 2X kuadrat ditambah X kuadrat berarti 3X kuadrat. Kemudian mana lagi yang sama? Ini ya, variabelnya sama, X dan 2X. X ditambah 2X adalah 3X. Kemudian di sini 1. Nah, jadi seperti ini ya hasilnya. Jadi beginilah caranya memangkatkan bentuk aljabar.